3/4 dari tema kerja 2016 sebenarnya. Sama yang kalian kerjakan itu, bedanya areanya aja. Kalau 2016 itu 1 itera yang dikerjakan, sedangkan kalian 3/4. Jadi sebenarnya sama aja gitu yang kalian kerjakan itu. Nah mungkin bakal banyak membuang waktu kalian lah di sini. Nah terserah mau diseriusin atau enggak, karena cuma 1 mata kuliah juga kan bisa tahun depan gitu. Jangan sampai nah ini gua langsung buka aja ya. Kan kalian kan pada bingung ya untuk masalah titik-titik yang bakal dipakai nanti gitu. Gua contohin area gua dulu ya, area C ya. Ini embung, ini ada bangunan, ini ada begini. Yang ini benar nggak? Yang C, benar nggak? Benar bang. Nah, area kita kan baginya kan gini nih. Gini, terus yang 3 ini gini. Kira-kira gini lah ya. Itu di tengah ada labirin nggak sih? Ya di tengahnya ada labirin. Sini ada labirin di sini. Oke. Nah, ini kan di atas ini kan DKU ini kan jalan di sini ya. Iya. Jalan kan, bener kan? Di sini kalau nggak salah gua ada jalan juga kan. Iya. Ada jalan juga. Pokoknya di sepanjang jalan ini lah. Ini ada jalan kan. Itu ya bundaran. Nah ini kan embung Sumatera nih. Iya. Nah, ini di sini perwakilannya ada semua kan? Ada kan? Nah jangan sampai nggak ada ya, soalnya ini penting lah. Nah sebenarnya titik yang untuk posisi kalian itu kalian itu nggak harus berbentuk poligon gitu. Kalian dari kemarin itu banyak yang mikirnya itu tuh harus berbentuk poligon gitu, harus berbentuk poligon. Enggak harus itu, karena GNSS itu nggak harus berbentuk poligon. Intinya nanti contoh nih, ini satu titik, ini kelompok berapa? 3 sama 5. Nah, kelompok 3 sama 5. Titik ini bisa dipakai sama dua kelompok, 3 sama 5. Udah nih kan? Clear. Ambil titik sini satu. Bisa dipakai sama kelompok ini sama kelompok ini. Ambil di titik ini satu, bisa dipakai 3. Nah, ambil di titik sini satu. Udah selesai. Kayak gini aja bentuknya. Ada 4 kan? Iya. Ada 4. Nah, nanti titiknya itu enggak bukan kalian yang mengukur, nanti asisten yang mengukur titiknya itu. Ntar pakai GNSS metode radial nantinya. Kan karena kalian belum belajar GNSS, makanya asisten yang mengukur gitu. Kalau kalian yang mengukur ya bingung kalian gitu, gimana cara ngoperasin GNSS, ngolahnya gitu segala macam. Tuh. Nah, yang gue bilang harus bertampalan sama kelompok yang di atas. Kelompok yang di atas kayak gini nggak masalah gue. Ini gue kira-kirain aja ya. Benar nggak kayak gini? Ini ada area lagi. Ini sampai mana dah? Sampai bawah sini. Sebelum embung iya. Yang mana? Balik. Kira-kira di sini lah ya. Kan gue kan udah tahu nih pembagiannya nih, pembagian areanya kayak gimana. Mungkin ada yang bisa ngegambarin dulu yang kelas A sama kelas B mungkin ada. Kalau lain yang Sumatera. Yang Sumatera tadi yang A. Coba ingat. Ini nggak bisa benar ya? Enggak, itu Tinggal dua lagi. RA. Yang ini
anggaplah pembagian kalian tuh kayak gini. Ini kan batas ya, batas antara kelas lah, batas ya jalan kan batasnya kan, jalan ini kan. Nah ini batasnya kan. Nah kalian bisa buat titiknya itu tuh entah di sini satu, entah mau ngambil buat atau di titik sini atau buatnya di titik sini itu bisa. Tuh ini bisa dipakai sama 3 kelompok ataupun 2 kelompok aja. Ini aja nanti bang buat 2 kelompok ini, oke nggak masalah. Nah pikirin, nah ini titiknya kira-kira di mana. Nah itu di sini. Nah udah kayak gini aja, ini udah ngebentuk gitu. Kalian nggak harus ngebentuknya tuh ya poligon gede ini, nggak harus gitu, nggak harus. Intinya titik ini terjangkau sama beberapa kelompok. Kalau misalnya lebih dari 3 kelompok bagus, kalau nggak bisa minimal 2 kelompok. Jangan egois, satu titik itu dipakai 1 kelompok, kecuali area kalian itu ganjil biasanya. Nah itu biasanya susah tuh kalau misalnya ganjil kan, ataupun area itu nggak cocok untuk dibuat pembagian, bisa aja satu titik itu digunakan yang satu. Nah terus, nah yang jadi masalahnya itu kemarin ini gini kan, kalau misalnya untuk azimut kan diwajibkan untuk dapat dari 2 koordinat yang diketahui kan, pakai rumus tan min 1 sama dengan x2 kurang x1 y2 kurang y1. Nah ini kan rumus untuk mencari azimut ya. Nah ini untuk rumus mencari azimut. Nah artinya kan harus ada 2 koordinat kan, nggak bisa 1 gitu buat cari azimut gitu. Nah gue belum tahu apakah kalian itu ntar disuruhin ngarahin ke utara atau enggak, karena gini, karena kan tiap orang ngelihat utara itu kan beda-beda ya. Nah nggak bakal pas di satu titik yang sama. Nah biar nanti ini disatuin semua, hasilnya itu tuh bagus serupa, butuhlah 2 koordinat. Jadi nah nih ada permasalahan baru nih. Nah jadi kalau misalnya titik ini kan cuma 1, gimana sih bang biar dia 2? Nah kalian buat di sini 1, buat di sini 1, ntar bisa dipakai 2. Nah ini sama ini buat di sini 1, pakai 2 lagi tuh. Nah ini juga pikirin gimana caranya itu tuh biar bisa dipakai sama 2. Maka gue bilang kalian coba fokus dulu ke kelasnya masing-masing, buat nanti ngedapetin areanya itu tuh bisa didiriin 2 patok JNSS itu. Nah itu untuk apa? Untuk acuan kalian, karena kan nanti satu sebagai berdiri alat, satu sebagai backside, bisa seperti itu. Atau kayak gini, contoh kita masuk ke lingkup yang agak kecil. Nih, ini contoh area kalian gitu. Di sini ada GNSS-nya 2, GNSS 2. Nah, terus bikin poligonnya gimana? Bikin poligonnya harus mulai dari sini. Kalian nggak bisa bikin poligon atau harus mulai dari sini, mulai dari sini. Itu bisa sebenarnya. Tapi harus ada patok yang benar-benar nggak bakal bisa kerubah. Jadi gini, kalian kan ada patok tuh. Patok kalian kan panjang-panjang kan patok kalian kan. Nah, PR-nya nanti gimana caranya nanemin itu patok sampai benar-benar dalam, sampai nggak bisa dicabut sama sekali. Tuh, atau mau dibuat rata dengan tanah. Tuh, patoknya itu dibuat rata dengan tanah. Biar kan itu kan nggak bisa dicabut kan, nggak bakal digeser-geser lagi kan. Karena patok itu tuh sensitif. Kalian bakal ngukur ini selama 14 minggu. Tuh, 14 minggu atau 12 minggu gitu, gue lupa. Nah, selama itu gitu, nggak mungkin dong tiba-tiba nggak kegeser sama entah orang lewat atau apa, apalagi yang di tepi jalan gitu, apalagi dekat area pembangunan benar. Nah itu pasti digeser-geser sama orang pekerjanya. Orang pekerja kan nggak tahu menahu terkait hal di sana gitu. Jadi tugas kalian itu ya nanamin patoknya itu sedalam-dalam mungkin. Nah contoh nih area nih 1. Nah pilihan kalian itu ada 2, ngebuat poligonnya. Bisa buat gini poligonnya. Nah ini kan backside, foreside kan. Nah foreside baru lanjut kan pengukuran kan, sampai ini nutup kan, jadinya poligon tertutup kan. Nah itu pilihan 1. Pilihan 2 itu kalian buat yang ini tadi. Pilihan 2
kemarin gue diajarin sama Pak Arif Roman, buat titiknya itu tuh udah di GNSS-nya ini dimasukin aja ke poligon, jadi kayak gini titiknya. Nah semuanya, tapi tetap tertutup. Artinya kalian bakal berdiri alat juga di sini. Gak bisa enggak, harus berdiri alat gitu. Karena nggak bisa cuman modal 2 koordinat yang diketahui doang. Kalau kalian nggak nutup, artinya jadi terikat sempurna, terbuka terikat sempurna gitu. Karena ada koordinat di depannya sebagai pengikat dan koordinat di belakangnya sebagai pengikatnya juga. Tuh, jadi kalian butuh 2 koordinat ini gitu. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Bang, itu tadi yang itu sama satunya tuh apa bang? Yang 2 itu? 2 nih. Yang tadi 2 itu. Aku Yang lupa. dua kan? Nah, ini sama-sama GNSS dua-duanya. Titiknya itu tuh. Jadi nanti kan namanya kan pakai berdiri alat kan, nggak mungkin nggak berdiri alat kan. Backside-nya kan harusnya di titik yang sudah diketahui koordinatnya. Beruntung kalian kalau misalnya di titik kalian itu ada ITR, titik apa? BM ITR. ITR 2, ITR 12, ITR 0. Beruntung kalian. Bisa kalian ngikatnya ke sana lagi gitu. Jadinya misalnya nih, Bang, di sini ada BM di sini. Nah, ya udah lu buat aja kayak gini, ambil di sini satu, ambil di sini satu. Nah, di sini udah keikat 2, di sini keikat lagi. Artinya poligon kalian mustahil buat lari gitu, mustahil buat nggak sesuai dengan gambar poligon yang kalian buat gitu. Nah tuh nih FYI aja ya untuk kalian ya. Kemarin gua buatnya tuh kayak gini, awalnya poligonnya kayak gini langsung waktu di kemah kerja, tapi pas dicek itu kesalahannya itu jadi 4 menit, gede 4 menit, koreksinya 4 menit menutup sudutnya. Tapi waktu gua masukin ke sini lagi dan samain kedudukannya itu jadi 12 detik kesalahannya. Jadi karena ada diikat sama 2 ini, kalau satu ini aja kan kadang bisa aja di sini lari. Kalau misalnya ada ikat 2 koordinat yang diketahui, nah itu kalian gampang nyari kesalahannya itu gitu. Jadi makin mudah, terus makin bagus bentuk kerangka poligon kalian. Ini disebutnya sama kalau gua kemarin tuh poligon perapatan namanya. Nah, yang titik-titik ini namanya poligon utama. Nah, kayak gitu. Jadi misalnya nih, ini kan misalnya 2 area nih, 2 area. Anggap 2 area dah. Yang kayak gini dah contohnya. Ini kan 2 area kan, 2 area yang bertampangan. Nah, berdirinya kalian juga di sini sama, tapi mulainya ntar kayak gini. Tak. Jadi ini ada poligon perapatan dari kelompok A, ini poligon perapatan dari kelompok B gitu. Jadi ada 2 kelompok. Jadi nggak disatuin gitu. Kalau kalian nyatuin, bisa aja kalian itu bisa nyatuin gini, nyambung ke sini ya, berhenti di sini nih. Berhenti di sini poligon kalian. Lanjut lagi sama kelompok di sebelah. Kan sama aja kan, poligon tertutup juga kan, jatuhnya kan. Kenanya nanti di sini pakai rumus perataan. Nah itu belajar kalian di pengantar komputasi. Tuh perataan tuh. Kalian bakal bingung lah di sana, coding semua di sana, pasti bingung gitu. Hindarin aja itu, hindarinnya ya mindsetnya aja diubah, mindsetnya itu tuh ya udah nih udah ada 2 koordinat yang diketahui. Udah ada koreksi dan segala macam, udah ada kesalahannya berapa gitu, udah tahu, ya udah kalian ya udah pakai ini aja gitu langsung, jadi kalian nggak susah gitu. Ada pertanyaan? Jelas itu? Ya. Jadi besok itu udah ditentuin titik 2 titik GNSS itu. Harusnya malam ini kalian itu udah nentuin titik GNSS-nya itu di mana untuk kelompok kalian, untuk bukan kelompok kalian sih, untuk area kalian masing-masing gitu. Nah, biar nanti besok itu rencana gue pengen ngukur ini. Nah, ntar kalau ada yang mau ikut aja, nggak apa-apa, rame-ramein aja gitu. Kalau kalian nggak sibuk gitu, besok itu ukur. Sama Sabtu atau Minggu kayaknya gue mungkin bakal ngukur, nggak Sabtu nggak sih, enggak. Minggu kayaknya. Sabtu gua ada kegiatan survei konstruksi
di tera tuh. Nah ini kalian titiknya maka kalian tentuin aja tuh benar atau salahnya itu tuh nanti dikasih. Nah nanti kan gini nih, gue berharap harusnya sih waktu pemasangan patok itu ada perwakilan dari kelompoknya. Contoh gue masangnya di area C atau area A atau area B gitu. Nah harus ada perwakilannya biar kalian tahu gitu. Oh kemarin titiknya itu di sini gitu. Jangan nanya-nanya lagi gitu. Takutnya ntar besoknya waktu ngukur kan tiba-tiba ini kemarin patoknya yang mana ya gitu. Patoknya yang mana ya. Nah kalau harusnya untuk patok dari GNSS tadi itu di atasnya dicat aja gitu buat bedain mana poligon perapatan kalian, mana dari poligon kerangka utamanya itu biar dibedain aja gitu. Jadi kalian tahu gitu walaupun nggak ada gua juga di lapangan, seenggaknya kalian tahu oh ini warna merah atau warna kuning ini untuk GNSS kemarin gitu. Nah terus pertanyaannya bang ini kalau misalnya lu belum ngukur gimana gitu atau enggak contoh lah amin-amin lah kita tabrakan gitu harinya gitu karena belum selesai kan pasti ini banyak titiknya gitu nggak mungkin bisa diselesaikan dalam 1 hari 2 hari gitu pasti lama gitu. Terus gimana bang? Ya udah lu mulai dari sini dulu aja, mulai dari sini backside foresight ya udah ntar tutupnya di sini cuma nanti berdiri lagi di sini ngambil backside foresightnya. Jadi ini di skip dulu aja bisa kalau kayak gitu. Intinya satu, patok kalian jangan berubah posisinya, tetap di sana tuh. Nah, gue kemarin mulainya kayak gitu. Misalnya ada GNSS kan, GNSS-nya belum siap nih, lagi dikerjakan. Tuh, ya udah, gue langsung mulai dari patok sini aja. Tapi patok gue pastiin nggak bisa bergeser gitu. Benar-benar bakal di sana terus sampai hari terakhir gue kemah kerja waktu itu. Tuh, kira-kira seperti itu. Ngecun nggak sini? Ngecun kan? Nah itu nanti bang itu ngapain titiknya itu di mana? Udah gampang pakai kan kalian semua di sini ada Google Map kan? Google Map lagi, Google Earth gitu. Ya udah kalian titikin aja di Google Earth gitu. Kira-kira di sini. Titiknya jangan titik yang berbentuk pin itu ya. Kan ada tuh titik yang berbentuk pin tuh ya. Ya titiknya yang bulat gitu. Carinya diubah aja di situ. Bisa lah. Nah, karena kayak gini susah gitu, titiknya mana yang di sini, mending yang bulatnya aja gitu. Nah, titik itu nggak harus pas-pas di sini. Misalnya lu pasang di sini nih, oh ternyata nggak bisa gitu. Ternyata titik itu tuh di sana itu pas-pas tengah jalan ataupun beton gitu, nggak bisa. Ya udah, bisa jadi bakal digeser ke sini. Bisa jadi bakal digeser. Tuh, bakal digeser ke titik sini. Jadi dipakainya sama 2 kelompok ini jadinya. Kelompok ini sama kelompok ini. Nah, ataupun digesernya ke sini. Nah, ini dipakainya sama 2 kelompok ini. Tuh. Jadi kalau bisa seminimal mungkin patoknya. Tapi manfaatnya gede untuk semuanya, untuk keseluruhan. Tuh. Patok seminimal mungkin cakupan untuk keseluruhan. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Bang, mau nanya bang, kalau Ya. bidangnya banyak bangunan gimana bang? Kalau bidangnya banyak bangunan, nah Patoknya banyak dong. kenapa? Patoknya banyak dong, kita matokinnya banyak. Patoknya itu tuh ya pasti banyak. Tapi gini, kalau kemarin itu gua itu diajarinnya buat poligon itu kalau bisa sedikit mungkin gitu, kerangka itu sedikit mungkin. Nah, tapi sedikit itu udah bisa ngecakup. Gimana caranya? Ya lo harus terjun ke lapangan, karena kan permasalahan di lapangan pasti beda-beda tiap kelompok. Gak mungkin bisa diselesaikan di atas kertas, mustahil gitu. Harus mikirin cara di lapangan sendiri gitu. Itu mindset kalian biasa di sana itu. Gimana nih cara menyelesaikan permasalahan ini? Nah nanti kan ada, kalau misalnya banyak bangunan kan ada istilahnya namanya titik bantu ya. Nah titik bantu itu cukup ditarik secara polar. Secara polar itu seperti apa? Cukup ngambil backside, biasa luar biasa, foresight, biasa luar biasa, udah jadi titik bantu. Pindah halang, tinggal backside, lu udah ngambil detailnya yang gak kelihatan tadi dari kerangka ini. Tuh, kira-kira seperti itu. Makanya kalau kalian ngatur kerangka, pikirin juga detailnya itu. Kalau area ini ya enak, kenapa gue bilang enak?
nggak banyak bangunan gitu, kosong melompong gitu aja. Jadi lu tarik ya lu nembak 100 meter pun bisa gitu, nggak usah banyak kalau titik di sini, karena semakin banyak poligonnya perambatan kesalahan makin banyak, terus ngukurnya pun semakin lama. Tuh, hemat waktu, pikirin di sana tuh efisiennya gimana. Cun, Bang, kalau titik bantunya kebanyakan gimana bang? Nggak kalau apa-apa? titik bantunya kebanyakan, kalau bisa jangan kebanyakan. Kalau lu mau mengorbankan, ibaratnya nih satu area ini lu dapatnya 10 deh, 10 titik deh, 10 titik. Nah, itu udah kebanyakan gitu kan, menurut gua udah kebanyakan. Tadi kami coba 9 bang. Lu coba 9 kan? Nah, lu coba 9 titik. Nah, terus wah ini nggak kelihatan nih, ditambah titik bantu pun nggak bakal kelihatan gitu. Nah, gimana caranya? Lu tambah 1 titik poligon lagi buat mutarin area tersebut, ataupun gimana caranya kalau lu nambah 1 atau 2 titik, area tersebut kelihatan gitu. Itu nggak masalah. Tuh, gua kemarin waktu kema kerja itu sekitar 23 titik. Dipangkas jadi 11. Dipangkas jadi 11. Karena tadi mikirin gimana nih caranya dapatin detail ini, gimana nih cara dapetin detail ini. Jadi makanya 23. Dipangkas jadinya 11. Tapi gambar gue tetap jadi gitu. Titik bantunya ada sekitar 6. Tuh, setengahnya. Tuh. Kalau itu nggak masalah. Tuh. Nah, masalah gini. Ini kan ada titik bantu nih. Dari titik bantu ini mau tarik titik bantu lagi nggak bisa. Jadi lo kalau udah poligon nambah titik bantu, ya udah titik bantu. Kalau mau nambah titik bantu ya nambah lagi dari sini ke sini gitu. Salah. Kayak gitu kira-kira. Ngerti nggak? Ya, paham. Oke. Pertanyaan lagi yang dibingungin? Bang, berarti titik-titik GNSS itu nggak harus saling terlihat ya bang? Nggak harus saling terlihat. Orang buat titik GNSS itu 1 kilo gimana kelihatannya di rumah padat? Nggak mungkin kan? Tuh. Intinya harus terlihat sama kelompok yang ada di sini. Itu harus. Jangan lu buat di sini ada bangunan, GNSS-nya taruh sini. Nggak bisa. Gimana kalian ntar? Tuh, walaupun ketutupan pagar ini kan, ketutupan pagar banget. Ini buat titik GNSS. Ya kan ukurannya gimana? Tuh. Intinya gitu. Minimal banget dua kelompok itu harus punya titik GNSS itu yang sama. Kan titik GNSS-nya kan 2 tuh. 2. Minimal banget ya. Kalau bisa 3. Contoh gini nih. Ini misalnya bisa dipakai sama 3 kelompok, 1, 2, 3. Benar kan? Nah, radialnya 2 nggak apa-apa. Nih, GNSS-nya di sini 1, di sininya 1. Nah, ini nanti untuk dipakai kelompok ini nanti dipakai sama 2 kelompok ini, ataupun bisa aja ini dipakai sama 2 kelompok ini dipakai sendiri kelompoknya. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Intinya acuan itu tuh harus ada satu untuk backside kalian loh. Gitu, untuk backside kalian gitu. Pikirin di sana sebelum mikirin bentuk kerangkanya, pikirin gimana caranya ini bisa nyatu gitu. Tuh. Kalau 2 titik GNSS masuk ke dalam kerangka kita, berarti nanti di perhitungannya 2 kerangka itu udah diketahui, 2 titik itu udah diketahui bang? Udah diketahui, tapi tetap Udah diambil. dikoreksi bang? Nah, itu udah dikoreksi kan. Tapi kan ada sudut dan jarak nih yang lu ambil kan? Iya bang. Ya kan Marcel, ada Marcel kan? Iya. Nah, ada sudut dan jarak kan yang lu Iya. ambil. Nah, itu kan kalau namanya sudut dan jarak kan masuk ke dalam perhitungan kan? Iya. Perhitungan bodit kan. Nah, lu masukin juga walaupun udah ada koordinat mereka gitu. Nanti yang dipakai bang, yang koordinat mana? Yang dipakai itu koordinat perhitungan kalian. Nah, di sana ketahuan. Beda Nggak gitu? Sama nggak? Harusnya sama. Itu Karena gua sama. bang izinannya itu berarti kita ke belakangnya offsetnya kemana bang? Misalnya di sini nih. Iya Nah, backside-nya iya backside. Backside-nya Itu kita gini. offset ke 0 derajat atau gimana bang? 0 aja. Ke 0 aja Iya. ke Cuman titik kalau belakang. cuman kalau nggak 0 nggak apa-apa. Itu. Tuh. Kalau kemarin waktu pemetaan dasar banyak yang bingung gitu. Karena bang ini 0 bang, ini ada koordinatnya. Nah koordinat apa sudah ada sudutnya. Terus sudutnya cuma 1 ini dong bang. Ya nggak juga, ada 2 sudut gitu. 0 ini juga sudut gitu.
Tuh, jadi kalian nggak usah, kalau nggak dinolin nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Tuh, kenapa Gibran? Nah untuk kalau lokasi yang kayak gitu tadi bang, tapi kalau untuk backsetnya itu bebas atau enggak bang? Backsetnya itu bebas atau enggak? Enggak dong, bebas. Backsetnya itu tetap harus di sini. Kecuali lu mulainya dari sini. Backsetnya tentu di sini dong. Di sini dong backsetnya. Ini jadi forseknya nanti. Ini berdiri lagi di sini. Nah, baru pindah lagi sampai sini. Nanti berdiri lagi di sini. Kenapa kayak gitu? Misalnya terjadi hal-hal yang kayak gue bilang tadi, GNSS-nya masih ada di sana gitu, belum selesai. Tuh. Nanti GNSS itu untuk apa? Untuk X awal, Y awal, sama Z awal. Z awal kalian. Nggak mungkin kan pakai koordinat lokal lagi. Mana bakal bisa masuk ke sini kan? Tuh. Kalian harus pakai koordinat ini yang sudah ada terkoreksinya gitu. Cun, ada pertanyaan lagi? Itu bang, ginanya itu koordinatnya yang dari GNSS itu UTM atau apa bang? UTM. Terus sama itu bang, apa poligonnya itu tertutup atau kombin? Yang tadi abang jelasin. Maksudnya itu tertutup sama yang titik GNSS tadi atau dikombin dulu, terbuka dulu baru tertutup gitu? Langsung tertutup. Langsung tertutup aja. Iya, jadinya tuh langsung nutup di sini. Oh iya. Langsung nutup di Iya, sini. iya. Gitu. Iya bang. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Tapi nggak mungkin lari sih kalau kata gua. Kalau lari ya perhitungan kalian salah di sini. Makanya jangan manipulasi data. Tuh udah gue tekanin. Jangan manipulasi. Kalau udah 6 menit ya udah 6 menit. Ya udah gitu. Kecuali derajat beda cerita. Lu yang salah ngukur. Iya. Tuh harus lu ulang pengukuran lu. Pasti tuh nggak mungkin kalian salah itu. Atau nggak salah penulisan, bisa aja salah penulisan. Nah besok ini gue nggak tahu kalian tuh disuruh record atau enggak. Nah kayaknya sih nggak di record. Jadi kalian tuh langsung dapat jaraknya. Nah terus untuk beda tinggi nih, ini kan ada beda tinggi kan, harus ada beda tinggi kan. Pakai waterpass nggak. Kalau misalnya pakai total station ataupun theodolit nggak pakai waterpass, kecuali nanti diperbolehkan kan, beda skema kan sama gua kan. Kalau pakai skema gua itu nggak pakai rumus trigono. Tuh cari di Google rumusnya. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti tes nggak direcord langsung catat gitu? Langsung catat. Ntar di situ tuh bisa disetting ketemu jarak, vertical distance, sama jarak miring. Iya, jarak horizontal, jarak miring, sama vertical distance. Tuh. Itu yang dicatat. Tuh. Ini panjang nih kerja kalian nih. Nah itu ntar langsung mulai tuh ada pelatihan lagi bang buat? Nggak ada. Pelatihan. Putaran tanah banyak yang megang. Iya. Tuh. Nah kebetulan di sana tuh ntar ajarin aja gitu. Tapi kita belum pasti bang pakai TS atau theodolit digital. Iya pasti. Itu berarti nggak bakal lepe nih bang? Harusnya sih enggak. Belum pasti. Jadi rumus untuk nyari elevasi. Mungkin Ada rumah enakan di situ, biasa di Didi. Kalau Iya, misalnya ada enakan di